kita akan coba membahas secara singkat tapi mendalam berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya manusia, atau dalam konsep teoritisnya sering disebutkan sebagai capacity building. Ketika bicara capacity building, maka tidak terlepas dari berbagai teori ahli, terutama misalkan teorinya Morgan dan lain sebagainya, yang rata-rata misalkan juga disebutkan oleh teorinya Woodbank tentang capacity building, yang rata-rata mereka menyebutkan ada 3 dimensi ketika kita berbicara masalah capacity building. Dalam ruang lingkup organisasi, maka capacity building tidak terlepas memang dari 3 dimensi tersebut. Apa dimensi pertama ketika bicara capacity building? Dimensi pertama adalah sistem. Jadi kenapa kita sering menemukan persoalan-persoalan organisasi publik, sumber daya manusia di dalamnya tidak begitu fleksibel ya, karena memang kita temukan bahwa sistem yang dibuat di sini berkaitan dengan regulasi. Sistem itu berkaitan dengan regulasinya sering tumpang tindih antara satu kementerian dengan kementerian yang lain, kadang tidak selaras. Jadi satu kementerian dengan kementerian yang lain kadang tidak combine, jalan-jalan sendiri, sehingga aturan yang dikeluarkan tidak single norm, tidak satu aturan, tapi berbagai banyak aturan, sehingga membuat pelaksana, terutama SDM pada tingkat pelaksana kegiatan itu membingungkan, tidak fleksibel akhirnya. Yang berikutnya adalah pada level dimensi pertama pada level sistem, dimensi kedua pada level organisasi. Sering juga kita temukan bagaimana misalkan pola rekrutmen di organisasi itu tidak berbasis pada potensi. Semestinya rekrutmen itu didasarkan pada persoalan dan potensi. Organisasi itu sedang menghadapi apa, potensinya apa. Pola rekrutmennya semestinya menyesuaikan dengan kondisi organisasi. Misalkan contoh ketika bicara organisasi aparatur misalkan, atau sumber daya manusia aparatur, maka rekrutmen sumber daya aparatur semestinya disesuaikan dengan potensi apa yang sedang dikembangkan pada suatu daerah atau organisasi, atau persoalan apa yang sedang dihadapi oleh sebuah organisasi atau pemerintahan daerah, sehingga jelas basis rekrutmennya apa begitu. Tidak hanya sekedar rekrutmen, tapi ketika selesai rekrutmen tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh organisasi, terutama ketika bicara organisasi pemerintah. Yang kedua, penempatan lagi. Penempatan semestinya memang harus sesuai dengan potensi, kompetensi dan potensi organisasinya apa, dan membutuhkan kompetensi apa. Nah, itu yang harus jelas pada level organisasi. Jadi kalau organisasinya potensinya adalah pengelolaan digital atau sumber daya alam misalkan, ya sumber daya manusia yang dibutuhkan memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang itu, sehingga organisasi akan mudah bergerak, SDM yang di dalamnya mudah beradaptasi dengan organisasi tersebut. Itu pada level organisasi, dan faktor budaya kerja, disiplin dan sebagainya itu pada level organisasi. Yang tidak kalah pentingnya adalah dimensi individu. Jadi ada dimensi sistem, ada dimensi organisasi, dan dimensi individu pada orangnya itu sendiri, pada humannya sendiri. Di banyak teori memang disebutkan minimal ada 3 hal yang harus dikembangkan pada level individu itu. Yang pertama adalah pengetahuannya. Jadi kemampuan SDM itu, terutama kemampuan aparatur itu untuk mengetahui potensi-potensi dan hal-hal yang berkaitan dengan informasi publik. Jadi pengetahuannya luas, informasinya luas, sehingga dia kaya paradigma. Jadi aparatur itu atau SDM pada ruang lingkup organisasi itu akhirnya kaya paradigma karena kaya informasi dan kaya pengetahuan. Tidak monoton akhirnya.
akhirnya dia punya inovasi, akhirnya dia punya motivasi kalau banyak pengetahuan. Dimensi kedua pada dimensi individu itu adalah keterampilan. Dia harus punya keterampilan khusus pada bidang yang dia kerjakan. Jadi ada keterampilan khusus yang dia miliki yang membuat dia menjadi fashionable dalam kegiatannya itu, dalam pekerjaannya, merasa tidak dipaksa karena dia sudah fashionable dengan pekerjaannya, fashionnya di situ. Jadi keterampilannya memang di situ. Ibarat pemain bola, jadi kalau dia memang fashionnya di back, ya dia diposisikan pada tempat di situ gitu, karena ahlinya sudah di situ. Yang terakhir adalah dimensi sikap atau attitude. Jadi ada knowledge yang dimensi pertama pada pengembangan individu, ada skill, dan yang terakhir adalah attitude, jadi sikap, membangun sikap jujur, membangun sikap kooperatif, membangun sikap teamwork, membangun sikap empati antar teman kerja dan sebagainya. Jadi hal-hal itu yang memang perlu dibangun pada SDM itu sendiri, terutama pada SDM publik. Bagaimana dia merasakan punya common sense of crisisnya, dia timbul ketika berhadapan dengan masyarakat. Jadi memang punya kepekaan yang dalam terhadap kondisi masyarakat, punya kejujuran dalam menjalankan tugas-tugasnya, profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya, teamwork, mau bekerja sama dengan rekan kerjanya, tidak individual. Itu yang harus dilakukan pada dimensi individu itu. Itu teori yang sering muncul ya, ada 3 dimensi, ada sistem, ada organisasi, terus ada individu. Itu pengembangan kapasitas atau capacity building. Tetapi saya menemukan satu faktor lagi ya, dalam riset saya katakan bahwa tidak hanya 3 hal itu, tapi ada satu hal lagi yang sangat menentukan dalam pengembangan kapasitas itu. Apa itu? Itu leadership. Leadership itu dia harus punya komitmen politik. Banyak kita contohkan misalkan pemerintahan daerah. Begitu banyak pemerintahan, ada 500 lebih pemerintahan daerah kita. Jadi dari 500 itu kenapa potensinya berbeda-beda gitu. Ambil contoh misalkan wilayah Jawa, teritorialnya sama, demografinya sama, terus geografisnya sama, tapi kenapa tingkat kemajuannya berbeda? Pola rekrutmen pegawainya sama metodologinya, tapi kenapa tingkat kemajuannya berbeda? Satu faktor yang sangat menentukan, salah satunya adalah leadership. Jadi gaya kepemimpinannya atau leadership stylenya. Jadi itu sangat menentukan. Jadi harus punya komitmen politik. Misalkan menempatkan sesuatu bukan karena investasi pada pemenangan pemilu, mendukung sebelumnya, tapi memang dia punya potensi dan punya kompetensi ya. Jadi tidak hanya karena balas jasa mendukung, tidak, tapi karena memang orang itu diangkat karena berdasarkan potensi dan kompetensi itu. Jadi leadership itu penting. Siap yang menjalankan sistem regulasi itu, yang mengontrol regulasi itu, yang memandani organisasi itu, dia adalah leadershipnya. Jadi leadershipnya itu dianggap sebagai rumah atau ruhnya yang menggerakkan semua sistem organisasi dan individu itu. Jadi kalau leadershipnya bagus, kuat, dia punya komitmen kejujuran, punya motivasi dan inovasi, maka pengembangan kapasitas yang dilakukan secara holistik itu, bukan secara parsial tapi secara holistik, itu akan berdampak secara signifikan terhadap kemajuan organisasi untuk menjadi organisasi yang sustainable, organisasi yang memiliki competitive advantage, bersaing pada skala lingkungan yang sekarang sangat dinamis. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat umum, terutama pada kalangan akademisi.